Hingga saat ini bumi merupakan planet satu-satunya yang dihuni makhluk hidup. Usia bumi sendiri sekarang diperkirakan oleh para ilmuwan sudah berumur 4,54 miliar tahun, atau kurang lebih 50 juta tahun. Bumi terbentuk diakibatkan akresi nebula surya. Nebula surya sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari kabut pekat dan besar yang berputar, berpilin, dan terpadatkan menjadi matahari beserta planet-planet dan penyusun tata surya lainnya. Pembentukan bumi berdasarkan geologi dibagi menjadi 4 pembabakan. 1. Arkeozoikum, Arkaekum, Arkaan. Merupakan masa awal pembentukan bumi, sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi masih jauh dari stabil sehingga tidak ada kehidupan pada masa ini. Udara di bumi sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan yang kompleks. Bumi sendiri yang pada saat itu dalam kondisi muda, dengan gas yang mencekik serta sinar yang menyengat, badai yang mengamuk, gunung berapi serta gempa. Organisme pertama yang ditemukan yaitu berasal dari spesies Cyanobacteria, cyanobactery. Bakteri jenis ini menggunakan metana, amonia, dan sulfat untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen. Penumpukan oksigen oleh bakteri ini memakan waktu yang sangat lama sebelum nantinya diperlukan untuk keberlangsungan hidup organisme selanjutnya. 2. Zaman Paleozoikum. Paleozoikum artinya zaman bumi purba, berlangsung sekitar 541–252 juta tahun yang lalu. Paleozoikum berasal dari bahasa Yunani yang berarti palayot tua, dan zoolon, hewan, atau kehidupan purba. Masa awal ketika permukaan bumi sudah memiliki hidrosfer, lapisan air, dan atmosfer, lapisan udara. Pada masa ini mulai ada tanda-tanda kehidupan. Zaman ini ditandai dengan kemunculan kehidupan yang berasal dari air. Ditandai dengan munculnya organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme multiseluler. Organisme invertebrata mulai muncul pada zaman ini. Contohnya adalah ubur-ubur, koral, cacing, dan beberapa hewan laut lainnya. Beberapa tumbuhan paku juga sudah mulai bermunculan di zaman ini. Pada akhir masa Paleozoikum terjadi kepunahan massal yakni peristiwa kepunahan Perm Trias. Peristiwa ini begitu dahsyat hingga membutuhkan 30 juta tahun hingga masa Mesozoikum untuk memulihkan kehidupan di bumi. 3. Zaman Mesozoikum. Masa ketika permukaan bumi sudah mulai stabil. Munculnya dinosaurus pada masa ini menyebabkan masa ini disebut dengan zaman reptil atau zaman dinosaurus. Mesozoikum berarti kehidupan tengah, diambil dari bahasa Yunani meso yang berarti antara, dan zoon yang berarti hewan atau makhluk hidup. Era ini terbagi dalam 3 periode yang masing-masingnya memiliki masa awal, tengah, dan akhir. 1. Periode Trias, 45 juta tahun. Periode ini mulai pada 225 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai oleh munculnya dinosaurus dan reptilian raksasa untuk pertama kalinya. Periode ini pun menjadi masa transisi dari peristiwa kepunahan Perm Trias yang gersang menuju periode Jura yang subur. Trias awal masih didominasi dengan gurun. Superbenua Pangaea belum terpecah menjadikan iklim pada masa ini masih cenderung panas. Beberapa makhluk seperti Lystrosaurus, Labyrinthodon, dan Eparkeria berhasil bertahan hidup. Trias Tengah merupakan masa awal pecahnya Pangaea dan awal mula terbentuk Laut Tetis. Ekosistem telah pulih dari kehancurannya. Fitoplankton, karang dan terutama reptil tumbuh semakin besar. Sementara di daratan, hutan pinus mulai berkembang, bersama dengan serangga nyamuk dan lalat. Buaya kuno mulai berevolusi pada masa ini. Pada masa Trias akhir, perubahan lempeng tektonik mulai terjadi menyebabkan aktivitas gunung berapi semakin meningkat. Hal ini menjadikan kadar karbon dioksida di bumi semakin tinggi yang menyebabkan 80% makhluk hidup punah. Kepunahan ini dikenal dengan peristiwa kepunahan Trias Jura. 2. Periode Jura, 50 juta tahun. Periode ini berlangsung kira-kira 200–145 juta tahun yang lalu. Pada periode ini bumi cenderung memiliki iklim lembab. Periode Jura awal berlangsung kira-kira 200–175 juta tahun yang lalu.
Iklim sudah berubah menjadi iklim tropis. Di daratan, dinosaurus jenis reptil menjadi spesies dominan. Sedangkan di lautan, Ichthyosaurus, Plesiosaurus, dan Ammonoidea menjadi spesies dominan. Mamalia sudah mulai muncul pada masa ini walaupun tubuhnya masih berukuran kecil. Jura tengah adalah masa puncak kehidupan reptil. Reptil berukuran besar banyak ditemukan pada masa ini. Reptil Diplodocus dan Brachiosaurus berkembang. Di daratan tumbuhan konifer tumbuh subur hingga membentuk hutan-hutan konifer. Pada masa Jura akhir, Pangaea terpecah menjadi benua Laurasia ke utara dan Gondwana ke selatan. Masa ini menampilkan kepunahan besar-besaran jenis Sauropoda dan Ichthyosaurus. Peristiwa kepunahan ini disebut kepunahan Jura Kreta. 3. Periode Kreta atau zaman kapur, 65 juta tahun. Periode Kreta, Cretaceous merupakan periode terpanjang di zaman Mesozoikum. Periode ini terbagi menjadi dua, yaitu Kreta awal dan Kreta akhir. Kreta awal berlangsung kira-kira 145 sampai 100 juta tahun yang lalu. Pada periode ini dinosaurus berkembang pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Kreta akhir berlangsung kira-kira 100 sampai 65 juta tahun yang lalu. Iklim pada masa ini cenderung dingin dan ekstrim dengan hanya menyisakan bagian khatulistiwa yang memiliki iklim tropis. Walaupun begitu masih ada spesies baru yang muncul pada periode ini seperti Tyrannosaurus, Ankylosaurus, Triceratops dan Hadrosauria yang mendominasi rantai makanan. Di lautan, Mosasaurus menguasai lautan. Pada akhir masa ini terjadi kepunahan tercepat. Kepunahan ini hanya terjadi dalam rentang waktu 2,5 hingga kurang dari 1 juta tahun. Peristiwa kepunahan ini dikenal dengan kepunahan Kreta Tertier, menjadi peristiwa kepunahan terpopuler karena berbarengan dengan punahnya dinosaurus. Namun, muncul kehidupan lain di bumi yaitu dari spesies mamalia dan burung. Ketiga zaman tersebut disebut tingkat kehidupan pertengahan. Suasana iklim pada waktu itu adalah panas dan basah. Hal ini diketahui dari adanya pertumbuhan dan perkembangan flora dan fauna yang ada pada saat itu. Pada zaman ini mulai berkembang tumbuh-tumbuhan berdaun lebar, binatang melata, amfibi, dan ikan. Kehidupan flora dan fauna penyebarannya terbatas. 4. Zaman Neozoikum. Zaman setelah kepunahan dinosaurus ketika permukaan bumi didominasi mamalia dan burung. Berawal dari 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Zaman ini dibagi dua, yaitu zaman tersier, zaman ketiga, dan zaman kuarter, zaman keempat. 1. Periode tersier. Pada zaman tersier, reptil raksasa mulai berkurang, berganti dengan jenis-jenis binatang mamalia. Zaman ini terbagi menjadi Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Pada zaman Paleosen hewan primata mulai bermunculan. Primata ini bertubuh lebih besar dari gorila dan disebut dengan gigantrofi. Kala Paleosen, 10 juta tahun. Kala ini dimulai 65 juta tahun yang lalu. Menjadi masa transisi dari kepunahan di zaman sebelumnya menuju zaman baru. Daratan mulai membentuk seperti daratan yang sekarang. Di lautan hiu mulai menguasai setelah reptil raksasa punah. Zaman baru ditandai dengan melimpahnya tumbuhan berbunga serta lazimnya binatang tak bertulang belakang, ikan, amfibi, dan mamalia kecil. B. Kala Eosen, 15 juta tahun. Kala ini dimulai 55 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan mulai berkembangnya buah, biji-bijian, dan rerumputan. Rantai makanan tertinggi dikuasai oleh burung parakreks. Zaman Eosen sekitar 35,5 juta tahun 56,7 juta yang lalu, daerah Afrika menabrak daerah Eropa dan daerah India masih bergerak menuju daerah Asia mengangkat pegunungan Alpen serta pegunungan Himalaya. Tekanan antara benua membentuk cekungan samudra yang melebar serta menyebabkan permukaan air laut merendah. C. Kala Oligosen, 14 juta tahun. Zaman Oligosen terjadi sekitar 35,5 juta 24 juta tahun yang lalu dan zaman Pliosen terjadi sekitar 5 juta minus 1,8 juta tahun yang lalu, di mana sejumlah tumbuhan habis karena cuaca yang semakin dingin.
Pada zaman tersier tumbuh-tumbuhan berkembang biak dan meluas ke seluruh wilayah kontinen, demikian juga mulai timbul dan berkembang tumbuhan berbunga. Hewan menyusui dan burung-burung mulai meluas pada zaman tersier. Keadaan iklim tidak begitu berbeda dengan zaman sekunder. Pada zaman tersier pula batu bara muda mulai terbentuk. Di Kala Moisen, 12 juta tahun. Kala ini mulai pada 26 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan kemunculan kera di daratan Asia dan Eropa, 95% tanaman berbiji berevolusi pada masa ini. Kala Pliocene, 12,5 juta tahun. Kala ini dimulai pada 14 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan kehidupan laut yang mirip dengan yang ada sekarang dan kemunculan manusia purba pada akhir kala Pliocene ini. 2. Periode Kuarter. Pada zaman Kuarter, mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Zaman Kuarter berlangsung sekitar 2 juta tahun yang lalu. Zaman Kuarter terbagi dua masa, yakni masa Pleistosen yang merupakan awal kehidupan manusia dan seringkali disebut dengan zaman es. Masa selanjutnya yaitu masa Holosen yang merupakan awal kemunculan Homo sapiens yang diyakini sebagai awal dari manusia modern. Pada masa Holosen, manusia modern mulai muncul dengan peradaban barunya. Ilmu pengetahuan manusia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Masa atau zaman Holosen inilah yang mengawali sejarah perkembangan manusia modern hingga saat ini.